Semoga cahaya tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dan kekuatan meta, cinta kasih, karuna, belas kasihan, mudita ikut berbahagia, dan UPK keseimbangan batin membuat hati kita menjadi lebih damai. Namo Buddhaya. Ya, baik. Para pemirsa semua ya, berjumpa lagi bersama kami di dalam Mimbar Agama Buddha dengan tema pentingnya moderasi dan toleransi dalam beragama. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa di dalam bidangnya ya. Beliau bernama Regen Kusuma ST ya. Bertemu lagi ya Romo ya. Siap, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Baik, ya di sini Romo Regen Kusuma ini beliau adalah seorang bendahara Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palembang, Sekretaris LPTG, Lembaga Pengembangan Tipitaka Gata, Provinsi Sumatera Selatan. Beliau adalah seorang melakukan komunikasi lintas agama di Permabudi Provinsi Sumatera Selatan. Beliau juga adalah Kepala Sekolah SMA Maitreya Wira. Wah, banyak ya, pasti kita bisa belajar banyak dari narasumber kita yang luar biasa ini pastinya. Terima kasih, Singgi. Ya, dan di sini kita tidak sendiri, kita bersama dengan adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik ini. Mereka dari siswa-siswi Diklat Budaya Kasih di Maha Wihara Maitreya Duta. Ya, selamat datang ya teman-teman semuanya. Ya, adik-adik semua. Semoga sehat dan bahagia selalu ya pastinya ya. Baiklah, Romo Regen. Ya. Mengapa toleransi dalam beragama itu sangatlah penting? Silakan. Iya ya, toleransi dalam beragama itu sangat penting ya. Jadi singkat ya, kalau secara umum saya bilang kita adalah satu keluarga. Kalau satu keluarga ya pasti akan bahagia ketika melihat keluarga kita bahagia, betul? Kalau secara khusus, jadi semua orang itu punya hak dan juga ada persamaan hak dan harus diperlakukan sama dalam hidupnya. Jadi coba bayangkan Singgi, ketika kita beribadah dengan kusyuk dan bahagia, kemudian di sekitar kita pun mendukung kita, maka itu rasanya bahagia sekali, benar nggak? Pasti luar biasa ya. Jadi hal-hal itu penting. Nah, toleransi ini sangat penting Singgi. Iya. Ya, luar biasa ya jawaban dari Romo Regen ya, bahwa intinya itu kita satu keluarga ya pemirsa ya. Jadi itulah yang menyatukan kita semua dan kita pastinya bahagia ya di situ. Betul, ya Romo ya. Baik, sungguh luar biasa. Jadi Romo, kalau kita bicara mengenai toleransi ini ya, apakah ada referensi dalam agama Buddha mengenai toleransi ini sendiri? Romo, silakan. Pertama kali Singgi, toleransi beragama itu adalah hasil dari sebuah proses moderasi. Jadi hal yang penting pertama kali yang kita harus pikirkan adalah moderasi beragama. Bagaimana cara kita mengambil jalan tengah. Jadi kalau di Buddhism kita kenal dengan jalan tengah ya. Jalan tengah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Di mana jalan tengah ini adalah sesuatu yang kita lakukan agar kita tidak sangat keras ataupun tidak sangat lembut. Ya, kita ambil jalan tengah sehingga membuat semuanya bahagia. Ini adalah salah satu esensi dari moderasi dalam agama Buddha. Dan tadi Singgi telah membuka dengan kata-kata yang di depan ya. Ada empat esensi luhur benar dari sifat-sifat luhur dari agama Buddha itu. Jadi ada yang namanya metta, karuna, mudita, dan UPK. Metta dengan cinta kasihnya, kemudian karuna dengan kasih sayang empati, kemudian mudita dengan perasaan turut berbahagia ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, melihat kemajuan orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang terakhir adalah UPK, keseimbangan batin. Jadi keseimbangan batin ini, lihat, kalau orang maju, kita tetap bahagia. Benar nggak? Ketika kita melakukan sesuatu, kita percaya pada sesuatu nih, tapi kita melihat orang lain kerjanya kok beda. Kita tetap pada posisi kita yaitu seimbang. Kita bisa melihat dari sudut pandang mereka. Ini adalah hal-hal yang luhur yang kita dapat di agama Buddha. Berarti ini benar-benar sifat luhurnya Buddha sebenarnya ya. Siap, Singgi. Ya luar biasa ya. Jadi jadi di sini tadi Romo Regen menekankan pentingnya metta, tadi cinta kasih ya, karuna, empati,
mudita ikut berbahagia, dan yang pastinya UPK, keseimbangan batin ya di situ ya. Jadi keseimbangan batin ini luar biasa. Dengan keseimbangan batin Singgi, seorang yang moderat ya, kalau yang menjalankan moderasi, dia yakin terhadap ajaran agama, tapi dia tidak memaksakan ajaran agamanya pada orang lain. Jadi dia turut bahagia dengan yang dia dijalankan oleh orang lain. Jadi bisa balance, itu jalan tengah. Luar biasa ya. Jadi yang penting sih adalah jalan tengah. Jadi dia sendiri tidak memaksakan ajarannya kepada orang lain, tapi dia menjalani ajaran agamanya dengan bahagia, kayak gitu pastinya. Betul, Singgi. Jadi semuanya selaras. Itu jalan tengah yang dimaksud Romo di sini pastinya ya. Betul. Oh, luar biasa ya. Jadi tadi Romo berbicara mengenai moderasi. Nah, sebenarnya apa sih moderasi beragama itu sendiri, Romo? Pertama tadi saya udah sampaikan mengenai moderasi ya. Moderasi kita bisa bilang ini tadi sudah kita pesankan sebagai jalan tengah. Kalau di Buddhism ya, di agama Buddha, jalan tengah berunsur 8. Itu yang diajarkan oleh Sang Buddha ketika beliau dalam upaya untuk mencari penerangan sempurna. Betul Singgi ya? Benar. Jadi saat itu dia mendengar ada seorang seniman yang lewat ya, dengan mengatakan kalau senar itu ditarik dengan kencang, maka akan ada resiko putus dan suaranya juga nggak enak didengar. Tapi kalau senar itu ditarik dengan kurang juga, atau tarikan senar itu kurang, maka suaranya juga tidak akan enak. Maka disitulah Sang Buddha bisa menemukan yaitu jalan tengah unsur 8. Jadi senar kalau misalnya ditarik terlalu kencang ya, dia ada resiko putus. Senar kalau terlalu lembut, pasangnya terlalu regang, maka suaranya juga nggak enak didengar. Suaranya nggak enak. Maka mungkin lumba-lumba atau kelawar yang bisa dengar. Gitu ya. Maka sedang-sedang saja. Jadi sini. Dan contohnya kalau Singgi di forum-forum rapat ya, ini yang umum kita cerita. Singgi pasti sering menjadi moderator. Tugas moderator itu apa? Benar, kita menengahi. Jadi kita tidak ikut di salah satu, tapi kita mengambil jalan terbaik. Nah itu moderasi. Jadi sebenarnya di kehidupan kita ini udah biasa kok dengan yang hal-hal begitu. Di meeting, di rapat, semuanya pasti ada. Jadi ada penengah yaitu moderator. Penengah ya, moderator. Betul. Berarti sebenarnya tanpa kita sadari itu, Romo di sini poinnya adalah sehari-hari pun kita sudah menjalankan moderasi dong berarti. Betul. Di keluarga pun sudah jalankan moderasi itu sebenarnya kan. Pasti ada penengah dong. Kita kan selalu berusaha saling mengerti antara adik, kakak dan semuanya. Betul. Iya, itu moderasi. Wah, luar biasa ya. Jadi pemirsa di sini narasumber kita menekankan bahwa moderasi itu bukan cuma beragama aja ya, tapi mulai dari poin yang paling kecil adalah keluarga itu sendiri di situ ya, Romo Regen ya. Baik, Romo. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai moderasi agama. Terus selanjutnya gini, apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan sehingga toleransi itu bisa semakin berkembang? Hal pertama ya, kembali ke diri kita sendiri sebenarnya. Kita harus lakukan semuanya dengan adil dan berimbang. Adil. Jadi kalau kita menempatkan segala sesuatu seraya melaksanakannya secara baik, secepat mungkin, dan juga adil ya. Proses yang berimbang, menata dengan berimbang. Dan saya rasa kalau sudah berimbang dalam kehidupan sehari-hari, semuanya sudah pasti oke lah. Romo, kalau kita berbicara mengenai adil ya, kalau menurut Romo sendiri tuh, apakah yang disebut adil yang bijak dan adil yang menurut orang itu yang kurang bijak? Tapi kadang-kadang kayak gini, ada yang menurut orang adil, ternyata kayaknya itu dia menilai di masyarakat kurang adil kayak gitu tuh, terutama dalam pembagian porsi. Kalau menurut Romo sendiri gimana tolak ukurnya? Ketika kita bisa memberikan kepuasan, kebahagiaan pada setiap orang dan orang itu juga bahagia, saya rasa itu prinsip adil udah terlaksana. Tapi ingat, kebahagiaan yang positif ya, semuanya ada porsi masing-masingnya. Kalau kita kita makan, kita akan ambil secukupnya, kita habiskan secukupnya sesuai porsi kita, tidak berlebih, juga tidak kurang di saat itu. Karena kalau kurang nantinya kan ada perasaan gimana. Tapi pas-pasan, nah gitu. Itu adil. Itu adil ya. Itu analogi yang sangat baik sekali ya. Jadi apa namanya, adil di sini adalah adil yang tepat guna. Jadi kembali lagi ke moderat itu dan jalan tengah tadi itu kayak gitu ya. Dan toleransi ini dibangun dalam kehidupan sehari-hari pastinya.
dalam beragama Buddha juga, dalam beragama khususnya, pesannya tetap, menjalankan dharma, mendengar dharma adalah tetap, berdoa adalah tetap. Kemudian melakukan amal kebajikan, itu pasti harus tetap dilakukan. Dan dalam agama Buddha, kita sering melihat saudara-saudara kita melakukan baksos, bakti sosial, kemudian function, benar, melakukan agenda-agenda sosial yang banyak. Hal ini adalah tugasnya adalah membangun empati kepada sesama kita, lebih bertujuan ke kemanusiaan, dan lihatlah itu. Kalau sudah melakukan itu pasti kita bahagia, betul? Benar. Saudara kita juga bahagia, betul? Benar. Jadi kalau sudah sama-sama bahagia, proses moderasi sudah kita lakukan. Wah, berarti mantap. Toleransi hasilnya pun jadi. Wah, ini berarti mantap Benar ya? sekali ya berarti ya. Berarti tadi di sini kita melakukan kebajikan, kita bahagia, orang lain bahagia. Berarti semuanya berbahagia kayak gitu di sini berarti. Iya, ya, betul. gitu ya. Berarti proses moderasi terjadi dan pasti toleransi pun juga terjadi. Jadi kembali lagi ke yang Romo katakan bahwa ada metta cinta kasih, karuna empati, mudita ikut berbahagia, dan UPK keseimbangan batin. Kenangan batin. Oke, Iya, kayak betul. gitu. Nah, Romo, kalau kita bicara mengenai ketenangan batin sendiri, Romo ya, ketenangan batin yang seperti apa Romo rasakan ketika melakukan kebajikan seperti ini, Romo? Ketenangan batin yang saya rasakan ya, ketika kita melaksanakan segala sesuatu, prinsipnya tadi adil dan berimbang. Jadi ketika juga tadi yang awal saya sebutkan, dunia satu keluarga. Di Palembang, wong kito galo. Kalau teman-teman sering ketemu, ini dulur saya. Kalau bisa semuanya ada dulu kita. Ketika kita sudah menerapkan prinsip-prinsip dunia satu keluarga, semua adalah keluarga kita. Dan ketika kita bertemu dengan teman-teman melakukan agenda, maka semuanya akan lancar. Bahagia, batin pun pasti seimbang. Benar? Mantap ya. Iya. Berarti di sini tadi Romo menitik beratkan bahwa keseimbangan batin itu ketika kita merasakan dunia satu keluarga. Berarti di mana ketika kita ketemu orang tuh tidak ada yang namanya gap, berarti tidak ada namanya jarak, karena di sini Romo memancarkan cinta kasih itu sendiri gitu ya, kayak gitu. Dan dalam agama Buddha pun ketika kita berdoa, ujung yang biasa kita setelah habis doa, terakhir kita bicarakan apa sih? Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Itu adalah intisarinya. Ketika kita sudah mengeluarkan kata-kata kalimat dengan tulus, mengatakan semoga semua makhluk berbahagia, tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat suku, ras, agama, apapun itu, maka saya rasa prinsip moderasi sudah berjalan. Orang yang bicara itu dengan tulus, pasti batinnya tenang. Setuju? Tinggi? Setuju, apalagi dia mengatakan dari hati kayak gitu ya. Betul. Oke, Romo, tadi kan kita kan bicara mengenai keseimbangan batin dan kita merasa dunia satu keluarga dan kita mengembangkannya menjadi cinta kasih ya. Nah, Romo, bagaimana dengan orang yang berselisih nih, orang yang tidak mengembangkan cinta kasih itu sendiri, Romo? Bagaimana dia bisa menganggap kalau dia satu keluarga, Romo? Pastinya dari edukasi ya. Kita bisa menjadi orang-orang yang mengedepankan moderasi, mengedepankan cinta kasih, mengedepankan karuna tadi, mudita, UPK. Itu adalah dari proses belajar, proses mendengar, proses membaca. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuka diri. Mulai dari diri sendiri. Aku mau belajar, aku mau menjadi orang yang baik. Ketika itu sudah ada di niat kita, maka mulailah kita membaca. Mulailah kita belajar. Bukan hanya menggunakan pendengaran, tapi juga menggunakan penglihatan, menggunakan bacaan, dan juga kita juga belajar untuk menafsirkannya dengan baik. Jadi itu yang kita lakukan. Oh, jadi intinya mulai dari diri sendiri ya. Betul. Jadi orang itu dia harus mencoba untuk membuka diri kayak gitu ya. Betul. Oke. Jadi melihat keluar, membuka cakrawala dia untuk melihat dunia. Benar. Karena kadang-kadang yang terjadi, kenapa mereka bisa sesempit itu? Karena mereka berada di satu ruangan aja, satu lokasi aja, tidak mengembangkan diri mereka.
Oke. Sungguh luar biasa ya. Jadi kita bisa bicara mengenai masuk ke cinta kasih universal. Oke, Romo. Pastinya ini banyak semakin kita melanjutkannya semakin dalam nih. Iya. Tapi oleh karena itu oleh karena itu semuanya para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di layar televisi Anda karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Berjumpa lagi bersama kami di Mimbar Agama Buddha dengan tema pentingnya moderasi dan toleransi dalam beragama. Baik, Romo Regen, tadi kita berbicara mengenai cinta kasih universal ya. Oke, silakan dilanjutkan. Kalau menurut Romo, apa cinta kasih universal itu? Cinta kasih universal. Tadi udah saya tekankan, semoga semua makhluk berbahagia. Benar nggak? Intisarinya itu kok. Yang penting kita sudah tulus memasukkan di dalam kita bahwa berniat semoga semua makhluk berbahagia. Maka cinta kasih universal akan tumbuh di dalam diri kita. Dan satu lagi melalui gerakan-gerakan. Kalau mau munculkan itu melalui gerakan-gerakan. Di agama Buddha selalu menyarankan kita melakukan amal kebajikan. Tadi udah kita sebutkan. Amal kebajikan bisa dilakukan dengan apapun caranya. Amal tenaga, amal dana, betul? Amal pikiran. Semua itu bisa kita lakukan. Dengan kita melakukan itu, kita melepaskan sedikit bagian dari kita. Dan kita merasa bahwa kita bagian dari orang-orang ataupun yang kita bantu. Maka pastinya cinta kasih itu akan muncul di diri kita. Cinta kasih itu pasti akan muncul Pasti, ya, Romo ya. pasti. Kita semua satu keluarga kan? Benar? Mantap, Iya. mantap. Ya itu ya, kita semua satu keluarga slogannya. Betul, ya. Oke. betul. Baik, kita akan membuka sesi pertanyaan ya, 2 pertanyaan. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilakan. Boleh ya, sebutkan namanya dan langsung bertanya aja. Nama saya Zelda Firesia, saya dari Diklat Budaya Kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menanggapi orang yang fanatik beragama? Ya, Romo, ini pertanyaan yang menarik ya. Kan kita mengetahui bahwa di masyarakat ada orang yang terindikasi fanatik dalam hal beragama. Bagaimana Romo menanggapi mengenai pertanyaan dari saudari kita ini? Jadi sebelum saya menjawab, saya tanya kembali kepada kepada MC-nya nih. Menurut Singgi, fanatik itu yang bagaimana ya? Kalau menurut saya fanatik itu adalah ketika seseorang memakai kacamata kuda, dia lurus aja tanpa gitu melihat, ya tanpa melihat kiri atau kanan, main hajar, main nabrak kayak gitu tuh. Benar. Kacamata kuda lurus saja, Iya. nabrak dong buat Cuman dia. nggak tahu kacamatanya minus atau plus, kita nggak tahu. Oke, Kayak gitu. setuju saya Singgi. Jadi dalam beragama, belajar agama, maka kita menempatkan diri kita kepada sisi yang positif. Jadi ketika kita bicara soal fanatis, sebenarnya kalau kita garis bawahi arti fanatis ini dalam artian positif ya, artinya dia sangat percaya. Jadi sangat percaya dengan apa yang dia anut. Dan kalau nilai-nilai yang dia anut ini bagus, maka sebenarnya positif. Kalau nilai-nilai agama, karena setiap agama pasti mengajarkan moderasi ya. Setiap agama pasti mengajarkan nilai-nilai yang positif. Setuju? Ketika dia yakin, sangat yakin, fanatis terhadap agama yang dia pelajari, maka sebenarnya itu adalah hal yang baik. Tapi yang menjadi problem adalah fanatis sangat percaya ini tidak mengikuti tadi kata-katanya, belajar yang lebih dalam terhadap agamanya. Akibatnya dia hanya percaya dengan agamanya, percaya dengan pendengaran dia bahwa ini bagus dan yang lain kurang, dan tetap satu arah. Nah itu yang bahaya. Tapi ketika dia mengetahui esensi, memahami esensi dalam beragamanya, mengetahui esensi dalam agama masing-masing, seperti kita di Buddha tadi, 4 nilai luhur tadi, kalau kita pahami, kita mengerti, meta, cinta kasih, ulang lagi, karuna, Belas kasihan atau kasih empati. sayang, empati Iya. tadi, mudita, Ikut berbahagia. ikut ya. berbahagia kepada setiap orang. Kemudian satu lagi, UPK, keseimbangan batin. keseimbangan batin, ketenangan batin. Kalau itu dilaksanakan dengan baik, fanatis tidak masalah.
Nah, yang kita bicarakan mungkin yang di masyarakat adalah fanatis yang sempit. Berarti itu kalau fanatis yang sempit tanpa didasari dengan nilai-nilai agama, itu yang bahaya. Oh, oke. Itu yang bahaya. Oke, berarti Hanya mengetahui sepotong. Nah, kemudian sangat percaya dengan sepotong tadi, akibatnya menganggap yang lain tidak layak. Nah, itu yang berbahaya. Romo, kalau kita bicara mengenai yang Romo bilang fanatisme yang seperti ini, saya punya cerita seperti ini. Apakah relevan? Jadi, apakah Romo pernah mendengar cerita mengenai gajah? Jadi ada 5 orang buta yang belum pernah memegang seekor gajah. Jadi ada orang pertama disuruh menyentuh ekor gajah. Dia bilang gajah itu rasanya seperti cambuk karena ekornya memang seperti cambuk kan. Kemudian ada orang kedua yang memegang belalainya. Orang kedua ini bilang, oh gajah ini berarti dia punya satu benda yang keras tapi lembut karena belalai depannya lembut. Nah orang ketiga disuruh megang yang gadingnya. Berarti kan gadingnya keras kan? Yeah. Bentuknya Keras gajah, ya, bentuknya keras kayak gitu kan. betul. Orang keempat disuruh megang dari samping, ya, samping kiri dan samping kanan dan katanya tuh orang keempat pegang dari samping kiri, katanya oh gajah ini keras. Orang kelima disuruh duduk di atasnya. Dan orang kelima bilang, oh berarti gajah ini besar dan kerasa bundar karena atasnya bundar gitu kan. Kemudian kelima orang ini diajak ketemu ngomong bareng soal gajah. Iya. Nah, pertanyaannya itu siapa yang benar, siapa yang salah dan apakah ini ada kaitannya dengan fanatisme, Romo? Iya, semuanya kalau saya bisa bilang itu benar. Tapi benarnya sepotong. Benar yang sepotong. Benar sepotong ya. tadi kita bilang. Makanya tadi percaya, tapi kita tidak boleh menganggap bahwa yang kita percaya ini semuanya ya kita, enggak. Semua punya cara ya. Nah ini balik ke cerita Singgi. Saya nanya kalau dari Singgi, kita di Palembang mau pergi ke Jakarta, pakai apa? Pesawat. Pesawat itu Singgi. Ada yang lain? Ini bawa mobil. Sekarang tol Bawa sudah mobil. terbuka Oke, ya. tol. Ada lagi? Ada lagi naik motor, Ada lagi? jalan kaki. Iya, yang ekstrim juga jalan kaki. Semua cara bisa dilakukan, betul? Ada sih dalam mimpi ada kayak Dalam gitu. mimpi juga bisa, benar. Nah, ketika orang yang naik pesawat, bisa nggak dia ngomong kamu naik itu salah? Enggak. Enggak, tujuannya sama, benar nggak? Sama tujuannya, tapi polanya berbeda-beda. Ya, jadi kita tidak bisa nyalakan, justru kita lihat sisi baiknya. Kenapa dia naik mobil? Keuangannya kurang, tapi dia berusaha mencapai tujuan goal tadi. Goal kita sama kok, sama tadi. Nah, ketika melihat gajah tadi dengan cara yang tadi, sisi kita nggak bisa salahkan orang buta tersebut karena dia buta dan dia hanya melihat dari sebuah sisi. Yang bisa kita lakukan adalah edukasi, bersama membuka diri dan saling menerjemahkan itu semua. Mereka bisa menilai sisi-sisi dan kalau ditemukan itulah fungsi moderasi tadi, betul ya? Ya, mantap Orang tengah, sekali. si moderator tadi, betul nggak? Benar. Iya, benar. itu sih. Jadi disitulah, jadi mungkin kita ibaratnya seperti orang yang buta itu dan kita menafsirkan menurut bahasa kita Bahasa sendiri. kita, kayak gitu. makanya perlu moderator, perlu moderasi bersama untuk menyamakan tadi. Dan sang buta juga harus bisa membuka diri untuk menerima itu. Dan dia udah tahu bahwa sini sudut pandang saya baru nerimanya sepotong, maka sepotong lain kita kumpulkan untuk menjadi satu yang bagus. Oke, berarti dia pelan-pelan dia membuka diri dan menerima nih. Iya. Nah, pertanyaannya ya mengenai pertanyaan saudari kita nih, kalau dia mau membuka diri, it's okay, Romo. Nah, bagaimana kalau dia malah menutup diri dan merasa dia paling benar kayak gitu loh. Betul. Nah, itu Iya. problemnya di sana kayak gitu. Jadi tuh. kita udah cerita tentang fanatisme yang ke arah yang salah ya. Iya. Berarti ekstrem ya, sangat ekstrim. Dia percaya dengan punya dia, Ya, walaupun itu karena kan- sepotong tadi. Ya, karena kan ada kan yang kayak Betul. gitu kan. Dan dia kemudian menyalahkan, malah mungkin sudah melewati aturan-aturan yang ada, betul? Kalau kita bagi dua aja, kalau fanatisme ini masih bisa diajak bicara, masih bisa diajak komunikasi, yuk kita sama-sama komunikasi, betul nggak? Kita sama-sama berbagi, karena orang-orang ini kebetulan mungkin saja dia belum menerima informasi itu, maka dia tetap Tapi ketika kita bukakan pikiran dia, wawasan dia, dan bersama-sama, tapi ingat kita juga harus membuka pikiran kita. Kita juga harus punya wawasan mengenai itu, maka itu akan mudah.
Tapi pertanyaannya, kalau ternyata masih ngotot nih, benar-benar fanatisnya benar-benar kuat, mungkin saya bisa lebih sarankan itu bukan jatah kita. Oh, benar. Nggak? Benar. Ada, kalau ternyata melanggar hukum, ya serahkan ke aparat. Benar, kita hanya sebagai masyarakat. Jadi kita sampaikan informasinya, biarkanlah pemerintah yang meneruskannya. Biar tokoh-tokoh yang melaksanakan untuk memoderasinya. Karena ada batasan-batasan tertentu dari kita. Life must go on, betul? Go on, ya. Hidup harus terus berjalan. Benar? Yang penting kembali ke diri kita, ingat kembali ke diri kita. Berarti ini saya punya quote yang luar biasa. Jadi apa namanya, do the best, give the best, and let God do the rest, kayak gitu tuh. Oke, yang berupa di mana kita sudah memberikan terbaik, tapi kalau memang yang terbaik bagi kita itu belum bisa diterima, ya mungkin memang ada porsi orang lain yang Iya, betul. untuk membantu orang tersebut kayak gitu ya. Jempol, telunjuk, kelingking. Jempol bisa menaklukkan telunjuk, setuju? Jempol bisa nggak naklukin kelingking? Berarti tugas telunjuk dong. Oh, Benar ya? iya, Benar ya? benar. Saling berbagi lah tugasnya. Saling berbagi. Tapi yang penting kita tetap memberikan doa kepada dia untuk dia supaya lebih mengerti. Itu. Ya, oke ya, luar biasa ya. Siap. Dari narasumber kita berikutnya kita langsung masuk ke sebelumnya gimana? Apakah ada mau tambahan? Ya, terima kasih ya. Berikutnya pertanyaan berikutnya. Mungkin dari sini. Yang pertanyaan kedua silakan. Nama saya Michael Usmansyah. Saya ingin bertanya, apa ciri-ciri orang yang tidak moderat? Oh, oke. Ini pertanyaan yang baik ya, Romo ya. Tadi yang pertama kita sudah bahas mengenai fanatisme. Yang kedua adalah bagaimana ciri-ciri orang yang tidak moderat. Silakan. Berarti dia bukan moderator ya. Jadi ada audiens sekarang. Dia audiens dia. Jadi ini kalau moderator itu kan penengah ya. Iya, Jadi kalau dia moderator, bagaimana kalau moderatornya tidak moderat? Ini. Nah, ini gawat ini. Ketika dia menjadi moderator, ketika dia menengahi dua pembicara ini memberikan opini dia, pembicara ini memberikan opini, ternyata dia dukung opini ini. Dia habisin opini sebelah sini. Nah, itu termasuk tidak moderat. Tidak. Setuju ya? Karena moderator harus berada di tengah. Itu kalau di prinsip-prinsip dari kita sedang meeting, sedang berada di area-area sosialisasi dan lain-lain. Bagaimana kalau kita dengan prinsip sehari-hari dalam beragama? Tidak moderat berarti dalam artian seperti tadi, kita sedang menjalankan ibadah agama nih. Kita lagi kusyuk beribadah, tiba-tiba tetangga kita teriak-teriak, kebakaran, tolong gitu. Benar nggak? Wah, ibadah kita masih setengah jalan ini, masih ada 10 menit. Apa yang harus kita lakukan? Menurut Singgi gimana? Ya, berarti kita bantu orang itu. Nah, ini bagus. Jadi Singgi udah menerapkan perilaku yang moderat. Jadi dia berhenti karena dia tahu nanti proses untuk ibadah bisa diteruskan kapan saja, tapi dia bantu orang itu dulu. Bantu dulu, kebakaran nggak bisa di pending. Benar nggak? Loh, nanti airnya nanti kata dia. Waduh, iya kebakaran tunggu ya apinya ya. Loh, bisa gitu ya? Tunggu ya, Jadi, saya doa pasti iya, saya padam doa gitu. dulu. Semoga apinya menunggu saya. Oh, nggak bisa. Benar nggak? Jadi yang harus kita lakukan adalah betul. Kita berhenti dulu di ibadah kita bantu dulu teman kita tadi. Apa yang bisa kita bantu? Kita selesaikan dulu misi tadi. Ya, ingat ibadah itu diperbolehkan. Ibadah yang maksimal pun diperbolehkan. Tapi intinya kemanusiaan di nomor satu. Itulah prinsip moderasi beragama yang diberikan. Itu satu. Contoh lagi, kalau dalam diri sendiri, boleh nggak kita ibadah dari pagi sampai malam, non-stop? Boleh? Boleh, Singgi? Kalau menurut saya boleh-boleh aja, asalkan tanggung jawabnya sudah beres. Non-stop Singgi, nggak makan, nggak minum, nggak semuanya. Oh, kalau itu sih ya enggak sih. Nah, jadi moderat ini tahu batas. Jadi ada jalan tengah tadi. Jadi nggak bisa lah kita berlebihan, kita melebihi dari kemampuan kita, betul? Sang Buddha pun mengajarkan jalan tengah. Setelah dia melakukan proses yang ekstrim sampai kurus, kering, setelah itu dia menjalankan pola yang lebih baik, benar nggak? Setelah dia mendengar mengenai tadi senar tadi, baru dia sadar, oh iya. Kalau kalian belajar tapi kalian lapar hal ini, kalian nggak bisa dengar semuanya pasti. Betul? Harus dalam kondisi yang tenang, ketenangan batin tadi, betul? Jadi bisa semua.
Jadi orang-orang yang tidak moderat ini tadi contohnya, ya. Dan sebenarnya banyak sekali contoh-contoh lain dari tidak moderat. Kita, teman-teman kita lagi perayaan keagamaan, benar? Tapi kita sendiri berisik di rumah, itu juga perilaku tidak moderat. Ya. Oke. Jadi dua sisi, ketika menjalankan agama terlalu ekstrim dengan tidak mengindahkan yang ada di sekitar kita, itu juga tidak moderat. Tidak moderat itu. Tapi ketika teman-teman merayakan agama, tapi yang justru mengganggu di sini bersuara gaduh dan lain, itu juga tidak moderat. Setuju ya? Oke, Romo menarik. Jadi mengenai tidak moderat ini nanti kita lanjutkan lagi. Kita akan buat para pemirsa penasaran karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha dengan tema pentingnya moderasi dan toleransi dalam beragama. Oke, baik Romo, tadi kan Romo bicara mengenai moderat ya Romo ya, moderat dan tidak moderat. Oke, boleh silakan diteruskan Romo. Oh masih ya? Karena saya ada satu cerita nanti kayak gitu. Boleh, Romo. kalau gitu silakan Singgi cerita dulu. Oke, baik Romo. Tadi kan Romo kan berbicara mengenai tadi yang mengenai orang yang berdoa terus kan kebakaran Iya, itu kan, iya. dan kemudian kan dia nanti ya tunggu apinya nunggu saya kayak gitu kan. Nah jadi ada cerita apa mungkin Romo pernah dengar cerita ini kan, ada dua orang biku ya, mereka melewati sepanjang sungai, oke. Di sungai itu ada wanita cantik yang hampir tenggelam kayak gitu. Iya, betul. Dan peraturan biku kan mereka kan dilarang untuk menyentuh wanita. Dan yang pada waktu itu biku senior itu pada saat wanita tenggelam dia langsung ke sungai dan menolong wanita itu, langsung digendong di punggungnya dan ditaruh di seberang sungai. Nah, habis itu kan si biku junior yang ngelihat, wah kok si biku senior ini malah menggendong wanita, bukannya nggak boleh menggendong wanita. Jadi dia pikirannya itu benar-benar mengganggu dia. Jadi sepanjang perjalanan Gaduh ya? itu, ya Iya. benar-benar gaduh lah kayak gitu. Heran dia. Heran dia. Jadi sepanjang perjalanan itu 1 hari full, sudah dari mendaki gunung melewati lembah dari pagi, sore, waktu mendekati malam, bertanyalah si junior ini, guru, kenapa guru mengangkat wanita? Bukan kita nggak boleh. Gurunya mengambil tongkat langsung dipukulnya kayak gitu, dipukulnya dia bilang, bodoh kamu, saya sudah meninggalkannya sejak saya menaruh wanita tadi. Nah, kenapa kamu masih membawanya kayak gitu tuh? Nah, mungkin kalau menurut Romo sendiri dari cerita kayak gini, bagaimana menurut tanggapan Romo? Pertama saya percaya kok sebenarnya biku muda tuh nggak salah. Dia nggak mikirin wanita itu, tenang aja ya. Dia mikir yang lain. Dia mikirin prosesnya, betul nggak ya? Jadi jangan samakan pikiran kita. Gitu ya. Iya, betul, saya setuju Singgi. Jadi dari biku tadi, ya memang kan ada, kita belajar tasila ya. Biku memang nggak boleh nyenggol wanita. Tapi lihat prinsip-prinsip yang dipakai oleh sang biku ketika dia menggendong itu adalah prinsip kemanusiaan. Ketika itu seperti tadi kita ibadah, ada yang butuh kebakaran, kita harus turun dong, langsung bantu dong, ya. Jadi kita langsung bantu. Biku tadi langsung melakukan upaya kemanusiaan, menggendong wanita tadi, memindahkannya ke tepian, sudah dia letakkan, sudah lewat. Karena yang dilakukan bukan menyentuh, tapi yang dilakukan adalah proses kemanusiaan. Nah itu saya setuju dengan Singgi, setuju. Dan adik tadi ya perlu belajar lagi aja. Ya. Setelah dia mengerti bahwa itu sebuah proses, maka dia pun akan terlepas. Karena di sini yang kita garis bawain adalah proses Proses kemanusiaannya. tadi, proses moderasi tadi. Oke, luar biasa ya di sini ya Romo ya. Nah, jadi kayak gini Romo. Kalau kita berbicara lanjut ya. Jadi kan agama Buddha ini kan dikenal banyak aliran nih ya. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan moderasi beragama antara aliran yang ada di dalam agama Buddha itu? Menurut Romo bagaimana? Silakan. Saya tadi terketuk dengan moderasi, saya masih berpikir di sana tadi. Iya, di Indonesia ini budayanya sangat kental. Saya pernah dulu kuliah kerja nyata ya, mungkin masa saya masih ada ya, kuliah kerja nyata, dan saya kuliah kerja nyatanya ke desa di Jemenang, saya ingat satu.
Kemudian pada saat beberapa minggu kemudian nanti akan ada acara nikahan dan ternyata semua komponen adat, semua masyarakat itu kumpul untuk bersama-sama membantu. Tidak memikirkan agama lagi, tidak memikirkan budaya apa lagi, semua bantu ngangkat. Lu bisa bayangin nggak itu ada teman-teman agama apa-apa, mungkin bagi saya, misal saya vegetarian. Dalam hal ini, makanan yang disajikan adalah non-veg, tapi kita sama-sama membantu. Kita menyelesaikan dulu misi itu, sama-sama melaksanakan itu. Dan itu juga adalah nilai-nilai moderat. Banyak hal yang kita bisa pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Di sana ketika membangun rumah, saya ingat waktu ngatep itu mereka ngumpul bersama-sama dan mulailah mengatap bersama, semua bersama, dilakukan bersama. Sebenarnya nilai-nilai moderasi itu udah ada semua. Kembali ke Singgi tadi, di agama Buddha ya, pastilah kalau di agama Buddha, peran guru agama Buddha itu sangat jelas. Peran guru agama Buddha ya. Guru di sini, itu tugasnya mengedukasi, untuk guru aja satu. Guru harus mengedukasi, guru harus menjadi contoh, betul? Guru harus menjadi contoh. Jadi kalau ditanya peran guru agama pertama kali, ya dia terapkan dulu di diri dia. Karena sebagai guru agama, dia pasti ketemu dengan guru agama lain, betul? Guru agama saya, misalnya di kita ada guru agama Buddha, kemudian ada guru agama Muslim, udah ada guru agama Katolik dan lain-lain. Ya mengertilah tentang agama dia, kemudian saling mengerti tentang agama-agama yang lain. Terapkan moderasi beragama yang terlebih dahulu. Baru jalankan itu ke pendidikan dia. Setuju Singgi? Benar, berarti dia perlu menerapkan moderasi dulu, baru dia masuk ke peran guru agama Buddha berarti di sini. Betul. Oke. Nah, peran beliau ini kental. Jadi kalau sudah jadi guru agama Buddha, jadi manusia ini pembelajar ya. Jadi sebagai guru juga harus mau belajar. Kunci kita bisa mengerti, kunci kita bisa menjalankan moderasi pasti adalah mau belajar, mau berbagi. Sebagai guru, walaupun dia guru, dia harus sering belajar, sering menggali potensi dia. Kemudian setelah itu baru dia mengedukasikan ke anak didiknya, peserta didik. Bangun dong. Dan misal contoh, agama Buddha ini nilai-nilai luhurnya apa untuk moderasi? Betul? Tadi ada 4 nilai luhur tadi. Kemudian setelah diedukasikan kepada peserta didik, berikanlah contoh-contoh. Berilah contoh-contoh di lapangan, khusus di agama Buddha. Kemudian naik lagi satu langkah, agama Buddha ini ternyata banyak aliran, banyak sekte. Beberapa aliran itu cara ibadah pun kadang ada yang berbeda. Bagi kepada adik-adik, mengapa why-nya diajarkan, tapi dengan cara yang baik. Sehingga adik-adik juga bisa moderasinya jalan. Dengan ketahuan, benar dengan kita mengetahui, maka saya yakin moderasi akan jalan. Endingnya toleransi pasti akan jalan. Setelah di atas, ini kan antar dalam, antar intern agama Buddha. Kemudian juga antar agama Buddha dengan agama-agama lain, ya share. Cara agama ini beribadah, cara mereka melakukan semuanya, bagaimana cara dharma mereka dan yang lain. Minimal ketika kita mengetahui itu kan baik. Kita tahu bahwa teman-teman kita Muslim itu beribadah ada 5. Kemudian kita tahu bahwa salah satunya, contoh ya, di sholat siang Jumat. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau di sekolah, yang kita lakukan kita buat jadwal untuk sholat Jumat. Dan mengganggu nggak dengan yang lain? Enggak, yang agama lain? Tidak, tapi kita upayakan buat acara agenda-agenda lain untuk yang agama lain juga. Kan moderasi tercapai. Di situ juga bisa dilakukan ibadah agama Buddha. Di situ juga bisa dilakukan agama-agama lain. Bagi yang tidak beribadah kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan lain. Banyak hal. Jadi guru agama Buddha ini harus kreatif. Harus kreatif. Ya. Banyak bisa dilakukan oleh dia. Dan itu yang perlu dilakukan. Benar. Berarti kalau jadi moderat dari sini ya tercapai toleransi ya Romo ya. Karena kalau Romo berbicara seperti ini saya ingat waktu saya kuliah Romo. Jadi waktu kuliah itu kan memang saya sih sebenarnya penasaran. Dulu kan di waktu saya kuliah di Binus kan namanya KMBD, Keluarga Mahasiswa Buddhis Dhamma Wadana. Dan itu pasti setiap hari Jumat. Jam 11 sampai jam 1 pasti nggak
nggak Buddha, nggak Katolik, nggak Kristen, nggak Hindu, mereka punya namanya KMB itu pasti antara jam 11 sampai jam 1. Dulu sih saya sempat berpikir kenapa Jumat ya, kenapa nggak hari lain aja, event per minggunya. Jadi mereka tuh kayak ngadirin narasumber dan mereka itu saling bincang seperti ini kayak gitu tuh. Nah rupanya memang di jadwal itu ada sholat juga ya, jadi itu saya baru sadar satu hal. Itulah makanya kita harus tahu esensi masing-masing dan memang ada yang wajib dan ada yang memang tidak wajib. Nah, kalau memang jadwal itu sudah wajib, kenapa kita tidak berpikir bahwa kita bisa mengadakan jadwal yang sama sehingga satu sisi diuntungkan dan sisi lain juga diuntungkan. Benar nggak? Simbiosis mutualisme. Jadi semuanya bahagia. Dan ketika kami jalankan itu, oh malah lebih baik. Sama-sama moderat dan sama-sama toleransi semakin Sama-sama meningkat toleransi, sama-sama meningkat semuanya. Semuanya bisa membuka diri dan mereka melihat wah bagus. Dan itulah jadi tercapai lagi di 4 tadi, meta cinta kasih, karuna empati, mudita ikut berbagi, dan UPK keseimbangan batin ya. Betul. Oke, baik, kita akan membuka sesi pertanyaan lagi ya, 2 pertanyaan kembali. Kami persilahkan. Apa peran guru agama Buddha dalam toleransi beragama? Oke, jadi ini pertanyaan tadi ya. Jadi kan kita bicara kembali ya. Iya, jadi kan tadi kita bicara mengenai peran guru agama Buddha tapi dasarnya ya. Nah, mungkin sekarang lebih dalamnya. Ya, silakan Romo. Mungkin sama ya tadi ya. Jadi setelah kita tugasnya mengedukasi, kan guru kan edukator. Tadi udah jelas kita memberi contoh pertama kali. Memberi contoh. Kalau sudah ngomong guru ya antar guru lah ya kita ngomong ya, antar guru di sekolah sebagai guru agama, hal yang pertama dia yang harus memberi contoh. Dengan dia berkomunikasi dengan baik kepada semua guru yang ada di sekitar, tidak menunjukkan dia yang hebat, tapi sama-sama. Kemudian dalam proses mengadakan acara bisa sama-sama. Kemudian ketika salah satu teman beribadah kita bisa memberikan kesempatan pada mereka. Kemudian juga edukasi terhadap adik-adik, semuanya ingatkan kembali nilai-nilai, dan juga jangan lupa setiap doa kita tutup dengan semoga semua makhluk berbahagia. Benar? Benar. Nah, itu adalah hal yang baik. Peran guru agama ini sentral ya, sangat sentral ya. Karena di mana-mana kita yakin guru agama itu bagus. Setuju? Setuju ya, guru agama pasti kita nganggap wah agamanya luar biasa. Nah itu yang bahaya ya. Kita harus tahu bahwa semuanya perlu tetap belajar. Ini intermezzo ya, jadi guru agama Buddha dikiranya dia bisa semua, bisa ngurus anak, bisa masak, bisa ini, dan semuanya bahkan bisa kuami ya orang bilang kan, ditanyain semua kayak gitu. Oh ditanya semua masalah hidup dia, masalah apapun, padahal dia belum berkeluarga, ditanya soal keluarga, nah, bingung nggak jawabnya? Jadi biasa banyak kayak gitu. hal itu. Biasa kayak gitu. Oke, gimana? Silakan gimana? Jadi ingat bahwa ya menjadi guru ini sentral, peran sentral. Saya juga guru ya, saya juga kepala sekolah. Jadi menghadapi banyak hal di lapangan. Guru betul kata Singgi tadi, guru itu dianggap serba bisa. Ya, benar. padahal sebenarnya guru juga manusia. Betul nggak? Guru juga manusia. Jadi ada peran-peran, tapi itulah belajar. Ada kekurangan dari guru, harus open lagi, belajar lagi. Kita nggak bisa memperlihatkan diri kita memang maksimal semuanya, enggak kok. Ya, guru juga manusia, belajar sebagai guru agama. Nah, ini di Bimas, di Dirjen dari Kemenak juga mengajak mereka sering mengadakan sosialisasi kok. Sosialisasi, acara-acara webinar, nah mengenai moderasi ini. Jadi sangat ditunjang oleh pemerintah banyak juga ini. Jadi guru ini sentral dan harus dilakukan upaya untuk edukasi, upaya belajar, dan ditunjang dari pemerintah dan dari juga pemangku di sekolah juga penting. Itu sangat luar biasa. Oh ya benar. Oleh karena itulah juga pembimbing kita, pembimbing masyarakat agama Buddha pun memfasilitasin mengenai guru agama Buddha ini pastinya Romo ya. Betul. Oke, baik. Apakah sudah jelas mengenai peran guru agama Buddha? Ya. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ya. Para pemirsa tetap di layar televisi Anda karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha dengan tema pentingnya moderasi dan toleransi beragama part 1. Oke, baik Romo. Tadi kita sudah bicara mengenai peran guru agama Buddha dan sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Alvin Barli. Saya ingin bertanya, apa sih fungsi media dalam toleransi beragama? Terima kasih. Oke, ini Romo ini pertanyaan menarik karena sekarang kan media sosial ya semuanya serba digital ya, Yes, kayak gitu. benar-benar. Oke, silakan Romo. Sekarang perkembangan media itu luar biasa ya. Kalau dulu kita mau dengar berita tuh di masa saya dulu itu lama. Berita pagi sampainya ini. Tapi ini sekarang berita itu sekarang 5 detik 1 menit lagi udah ada beritanya. Cepat ya. Benar, langsung bung. Kalau ada kebakaran langsung lihat media, langsung tahu kita apa di mana, betul nggak? Yang sayangkan itu belum ada info sudah muncul duluan. Nah ini yang bahaya. Iya. Jadi Hoax kadang-kadang ya, orang media bilang. ini penting. Media ini sesuatu yang benar-benar urat ya, Wanadi ya, penting banget karena media itu memberikan informasi. Nah masyarakat ini kan masyarakat zaman now ini apalagi sangat mudah membuka medsos dan segala macam. Nah peran moderasi umat beragama ini penting. Perannya sangat penting moderasi karena juga pengajaran edukasi. Maka tadi sebelum kita ke moderasi, masyarakat harus bisa dididik ketika menerima informasi, baca, kemudian telaah dulu, kemudian juga cari pembanding informasi. Setelah cari pembanding baru lihat apakah benar informasi ini. Kadang muncul gambar tapi ceritanya beda. Ketika dicek gambar, 2 tahun yang lalu kejadiannya. Benar nggak? Benar. Ya, kadang informasi A tapi ditambah bumbunya. Benar? Tadi Alvin Barli baru cukur. Nah, cukur. Nggak tahu tapi cukurnya cukur apa? Media buat cukur kumis, nggak tahu cukur rambut. Benar nggak? Jadi bahasa itu penting untuk ditelaah, jangan langsung dibaca, langsung percaya, enggak. Ya. Apalagi kalau tadi cerita guru agama itu teredukasi, jelas. Dalam pelajaran di setiap pembelajaran kita di sekolah, kita belajar tentang metode ilmiah, betul? Hal pertama ada perumusan masalah. Masalahnya apa sih? Kemudian kita buat hipotesis, iyalah, mungkin karena ini, tapi itu mungkin, jangan langsung diterjemahkan kesimpulan. Find data, cari data dulu. Data-data kumpulkan, literasinya kumpulkan, baru analisis. Setelah dianalisis, dapat kita, ternyata. Baru kita bisa simpulkan. Setuju? Setuju. Jadi peran media ini penting ya. Peran media ini sangat penting. Media harus dapat menampilkan nilai-nilai yang positif. Jangan langsung media juga memberi opini. Media bukan jatahnya memberi opini, tapi media jatahnya memberi fakta. Dan fakta harus berimbang. Fakta yang berimbang, yang bisa mendukung, bisa membuat moderasi menjadi lebih baik, dan bisa mendukung toleransi. Hasil yang baik dalam beragama. Dan salah satu media yang positif pastinya TVRI dong. Wah, Ya, setuju ya? Benar sekali. Itu memberikan nilai-nilai positif. Sampai hari ini saya merasakan itu kok. Ya, dia tetap berimbang dalam hal memberikan informasi. Karena Terima TVRI kasih. pun juga adalah yang paling tertua pastinya Betul. Romo ya. Iya. Oke, gimana? Apakah sudah jelas? Oke, baik Romo. Untuk menutup pada kesempatan kali ini, silakan memberikan kesimpulan mengenai acara kita pada hari ini, pentingnya moderasi dan toleransi dalam beragama. Silakan. Jadi moderasi ini adalah sebuah proses dan sangat penting ya. Dengan proses moderasi dalam beragama, dalam kehidupan kita, maka akan timbul hasil yang namanya toleransi. Toleransi dalam beragama. Itu penting. Dan pesan kepada umat Buddha, kuatkan iman kita, perkuat amal kebajikan kita, kemudian dalam setiap agenda doa kita selalulah ditutup dengan semoga semua makhluk berbahagia, baik yang terlihat maupun tak terlihat. Semoga dunia satu keluarga akan segera terwujud. Terima kasih. Itu saja Singgi. Ya, oke ya. Terima kasih Romo atas waktunya. Ya, baik para pemirsa semua ya. Seperti tadi narasumber kita katakan, kuatkan iman, perbanyak doa. Kita berharap semoga semua kita berbahagia dan kita satu keluarga. Kami segenap kru kerabat kerja TVRI undur diri dan sampai jumpa di Mimbar Agama Buddha berikutnya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.